A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah limpahkan karunia nikmat terbesar, yaitu keimanan, sehingga kita bisa sama-sama melakukan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita dalam rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diampuni sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak bisa bertemu dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, hajat-hajat kita, cita-cita, keinginan kita, masalah-masalah kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita insyaallah. Semoga Allah merahmati, memberkahi keluarga kita, orang tua kita yang masih ada ataupun yang telah meninggalkan kita. Semoga dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah. Ini baru ada live Facebooknya ya, Ihsan sama Dimas ya. Masyaallah. Baik. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang cukup panjang, tapi saya nggak bahas semua. Hadis ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka hati kita untuk bisa mengambil intisari pesan-pesan dari hadis ini, kemudian kita jadikan prinsip dalam hidup menjadi sebuah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati kita, sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan karakter kita. Semakin meningkat iman dan keyakinan kita kepada Allah. Hadis ini digambarkan ya, membuat seorang yang sangat luar biasa kesolihannya, yaitu Abu Idris Al-Khawlani. Qala Sa'id kana Abu Idris Al-Khawlani. Jadi Abu Idris Al-Khawlani ini idza hadasa bihadal hadis, ketika mendengar hadis ini, ya, beliau menyampaikan hadis ini juga. Apa yang beliau rasakan jamaah rahimakumullah? Jasa ala rukbataihi. Beliau tersungkur berlutut mendengar hadis ini. Tersungkur berlutut mendengar hadis ini karena maknanya yang begitu sangat dalam. Saya akan petik makna-maknanya di sini, sekitar 6 makna hadis ini. Tidak semua hadisnya saya bawa, tidak semua disampaikan maksudnya. Ini satu rangkaian hadis yang saya petik makna-maknanya. Satu, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi ya. Apa hadis qudsi itu, Pak? Bapak Ibu tahu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah ya, pesannya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka hadis qudsi bunyinya qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman.
Jadi firman-Nya Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, kata Allah. Nah gitu ya. Jadi Allah ini memanggil hamba-hambanya dengan panggilan terbaik. Termasuk jamaah rahimakumullah, Allah memanggil hamba-hamba ahli maksiat yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan. Allah memanggilnya dengan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Jadi Allah masih ngakuin sebagai hambanya. Allah tidak tutup rahmatnya. Allah buka rahmatnya. Allah buka pintu ampunannya. Ini begitu sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi seluruh hamba yang Allah ciptakan, Allah mencintainya. Allah bukakan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah rahimakumullah, jadi kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Tuh. Jadi sesungguhnya Allah itu mengharamkan kezoliman atas dirinya. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Nah ini ya, kata kuncinya di sini jamaah rahimakumullah. Pernah gak kita dalam hidup dihadapkan dengan sebuah masalah yang kita seakan-akan dengan masalah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kemudian kita suudzon sama Allah, buruk sangka, ya Allah kok kayak gini banget hidup saya nih. Saya kan udah taat kepadamu, saya udah jadi ahli masjid, saya rajin sholat tahajud, rajin sedekah, tapi kenapa masalah ini berat sekali saya hadapi? Mungkin dikasih sakit sama Allah, dikasih masalah keluarga dan yang lainnya, sampai-sampai kita dalam titik buruk sangka sama Allah. Pernah Pak, Bapak Ibu? Nah ini. Makanya ada orang-orang yang dulunya taat, naudzubillah, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang paling berharga. Nah nanti kita bahas juga tuh ya. Naudzubillahi min dzalik, akhirnya dia jadi orang-orang yang tidak taat, bahkan menjadi orang-orang yang dia mengajak kepada keburukan. Secara intelektual keilmuan luar biasa keilmuannya, tapi Allah ambil hidayah itu, dia menjadi orang-orang yang malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, banyak ya, orang-orang liberal itu gelarnya profesor. Di Facebook itu saya suka lihat. Profesor nggak tahu muslim atau bukan, yang jelas dulunya muslim dan orang yang berilmu sekali, orang profesor ya. Tapi akhirnya dia jelek-jelekin Islam gitu, menjelek-jelekan Islam ya. Nah jadi ini mungkin dalam titik tertentu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia taat kepada Allah diuji, dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kejadiannya seperti itu ya. Selain itu juga mungkin dia punya pemikiran-pemikiran yang kalau digambarkan dulu pernah saya sampaikan itu adalah ketika intelektual berpikirnya tidak dibingkai dengan keimanan gitu. Sehingga logikanya lebih dominan dibandingkan dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah rahimakumullah, untuk menjaga ini agar kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala apa yang kita hadapi, maka kita punya rukun iman yang keberapa Pak? Iman kepada takdir. Rukun iman keberapa? 1 kepada Allah. Yang ke 6 Pak, yang kelima Pak. Nah, antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir
yang baik ataupun yang buruk. Jadi jamaah rahimakumullah, setiap yang kita jalani itu adalah atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kita selalu berhusnuzon sama Allah. Apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Makanya digambarkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi semua yang Allah takdirkan itu versi terbaik menurut Allah bagi kita. Apapun versi hidup kita itu yang terbaik menurut Allah. Tinggal kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, pernah gak kita misalkan buka usaha, udah keluar modal besar gitu ya, udah sewa tempat, tiba-tiba rugi, tiba-tiba tutup, kemudian kita dikasih sakit, gak sembuh-sembuh, dikasih masalah keluarga, gak selesai-selesai, ada masalah. Karena sesungguhnya hakikat masalah itu jamaah rahimakumullah, Allah berikan untuk hamba-hambanya supaya hamba itu semakin dekat sama Allah, supaya hamba itu semakin menghibah sama Allah, supaya hamba itu semakin butuh sama Allah, supaya hamba itu semakin menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon solusi. Disitulah kenikmatan kita menghamba kepada Rabb yang memiliki alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya jamaah rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi hambanya. Jamaah rahimakumullah, kita coba ya, ini maknanya kita renungkan. Kemudian kita, jadi kalau gimana ya Pak, kita misalkan datang ke kebun buah-buahan, misalkan kebun jeruk atau kebun apel gitu ya. Kita datang ke situ, kita petik buahnya, terus kita makan buah tersebut, kita rasakan kenikmatannya. Ini juga seperti itu tuh Pak. Jadi kita bukan hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tapi kita menghayati makna-maknanya, kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita, kemudian kita jadikan prinsip dalam hidup. Karena ini penting jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Coba Pak, kalau direnungin, masalah yang kita hadapi dalam hidup ditimbang, diukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira banyakan mana Pak? Banyakan kenikmatan atau banyakan kesulitan Pak? Pasti banyak kenikmatan. Ya, kita diuji sakit beberapa bulan, sehatnya kan bertahun-tahun ya kan. Tapi fokusnya kemana Pak? Fokusnya pas saat sakitnya, pas saat sehatnya kita nggak ada rasa alhamdulillah ya Allah hamba sehat gitu ya. Alhamdulillah napas masih bisa ada nafas, alhamdulillah masih bisa ngedip. Itu terkadang kita ini suka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Nanti fokusnya gini, udah susah, udah sulit ya. Misalnya nih, sariawan gak sembuh-sembuh Pak, udah hampir sebulan. Kemarin ke dokter, ini kenapa gitu ya. Tadi malam saya jalan sama anak-anak karena istri lagi nggak di sini. Udah 4 hari lagi jalan keluar. Saya sama anak-anak jalan ke mall, ketemu Pak Haji Tikno tadi malam di Plaza Cibubur. Itu makan hokben Pak. Duh kok rasanya, karena sariawan ya kan, rasanya tuh kayaknya kurang nikmat gitu. Coba kebayang nggak jemaah rahimakumullah. Jadi kalau Allah cabut kenikmatan kita misalkan dikasih sakit, makanan enak pun jadi pahit semua rasanya, betul ya? Ya makanan seenak apapun rasanya pahit. Itu terkadang kita nih kalau lagi nikmat, lagi sehat, ya makan bakso pade itu kalau lagi sehat enak gitu. Coba sariawan makan bakso, aduh, udah itu giginya, saya di sini juga giginya bolong nih gitu, bukan bolong malah udah dicabut gitu ya, geril-geril makan bakso tuh. Nah jamaah rahimakumullah, terkadang kalau lagi nikmat, lagi sehat gitu, ya Allah, kadang kita lupa Pak. Nah termasuk tidur Bapak Ibu, coba bisa tidur semua Pak di sini? Enak tidur ya. Kadang saking enaknya di khutbah Jumat aja tidur kita kan. Coba Pak, pernah nggak merasa nggak bisa tidur? Pernah nggak Bapak Ibu?
Saya pas pulang dari Taiwan kemarin tuh di Taiwan saya nggak ngerti ya kemarin tuh kalau di sana kan jalan dakwah tuh sampai malam tuh karena Ramadan ya, habis sholat tarawih masih kita perjalanan. Kalau di Taiwan rata-rata naik motor, kita kayak di sini naik motor, terus biasanya pulang sampai tempat itu jam 12, kadang jam 1 gitu. Itu diajak jalan, bukan diajak jalan, memang dianterin gitu pulang atau pulangnya gitu. Itu sampai malam. Itu mereka tuh rata-rata anak mudanya belum tidur Pak. Mall atau tempat perbelanjaan atau kalau di sini mungkin angkringan gitu ya, atau pedagang kaki lima gitu. Pasar-pasar malam itu sampai jam 1 belum pada tutup dan masih banyak orangnya. Kebetulan yang nganter saya tuh lagi kuliah S3 dokter lagi S3 di sana. Saya tanya, ini kenapa dok? Kok nggak pada tidur? Mereka ini nggak pada bisa tidur, namanya insomnia atau apa tuh namanya? Oh gitu ya, udah saya. Nah, saya berapa hari pulang dari Taiwan, beneran Bapak Ibu nggak bisa tidur sehari semalam tuh, nggak bisa tidur saya. Ini kenapa nggak bisa tidur ya, gitu kan? Itu Bapak Ibu rasanya nggak bisa tidur sengsara banget Pak, nggak nyaman, nggak bisa tidur tuh nggak enak. Coba kalau pernah merasakan nggak enak sekali, badan pegel-pegel, lelah, tapi ditidurin nggak bisa tidur. Saya sampai bilang ke istri saya, tolong dilus-lus dong kepala saya biar bisa tidur. Jamaah rahimakumullah. Coba kita nikmat tidur, pernah nggak kita syukurin Pak? Tidur kita bisa enak aja di mana aja ya. Di masjid kita di karpet bisa tidur. Kadang udah enak lah ya. Nah ini kenikmatan yang luar biasa. Coba nggak bisa tidur, makanya banyak orang yang kalau nggak bisa tidur dia minum obat tidur. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi Allah itu nggak pernah zolimin hamba-hambanya. Ketika kita dikasih susah, dikasih sulit, itu Allah ingin kita lebih dekat lagi sama Allah. Maka rumusnya dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Udah pernah saya sampaikan ya Pak? Apa maknanya? Bedanya apa Pak? Al-usri sama yusronya? Fa inna ma'al usri. Al-usrinya pakai alif lam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu al-usronya pakai alif lam, yusronya enggak pakai alif lam. Alif lam itu maksudnya apa? Dalam kaidah bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Jadi kalau yang pakai alif lam itu makna ininya dia lebih sedikit dibandingkan dengan kenikmatannya. Kesulitan dalam hidup itu pasti lebih sedikit dibandingkan dengan kemudahan dalam hidup kita. Nah, itu kurang lebih ya. Tapi kita manusia terkadang fokusnya kepada kesulitannya dibandingkan dengan kenikmatannya atau kelapangan kemudahannya. Gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an, wa ma'allahu yuridu dulmal lil ibad. Allah ini tidak bermenghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya. Ya, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Kemudian innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, ditegaskan lagi Allah tidak pernah menzalimi ya. Walaupun sebesar zarah. Tahu Bapak Ibu zarah? Dulu pernah saya sampaikan apa zarah Pak? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah tidak pernah menzalimi walaupun sebesar zarah. Bapak Ibu tahu zarah? Contoh gini. Saya ulang lagi berarti ya. Ini di sini ada debu enggak? Ada debu Bapak Ibu? Kelihatan gak debunya? Enggak. Coba kalau lihat lampu sih loh, misalkan suka ada infokus yang ditembakin ya teh, ada lampunya. Nah itu kelihatan gak Bapak Ibu debu-debunya? Nah atau misalkan kita dulu di rumah di kampung, rumah kita bilik dari bambu ya. Misalkan siang-siang jam 12 ketika matahari terbit, itu ada bolong-bolongnya. Itu ada sinar matahari masuk ke dalam rumah, itu biasanya banyak debunya tuh.
Nah itu daroh tuh nggak kelihatan kayak gitu, padahal ada. Allah tidak pernah zolimi hambanya sekejap sedikit pun, seperti daroh nggak pernah. Nah gitu ya, makanya kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita dikasih sakit, dikasih sulit, itu coba evaluasi apa sih sesungguhnya yang kita lakukan. Saya mengamati ya, ketika ada orang susah, sulit gitu, itu ternyata jamaah rahimakumullah sholat jamaah pun jarang gitu. Saya mengamati sih, kalau banyak sih susah ya. Cuma mengamati ya beberapa orang saja. Susah, sulit. Ternyata dia punya pegangan Bapak Ibu. Pegangan. Apa namanya? Maksudnya tahu pegangan itu Bapak Ibu ngerti nggak? Diisi-isi hodam-hodam gitu. Nah ini kan kalau ada diisi hodam-hodam itu kan udah sama dengan udah menduakan Allah ya. Udah punya pegangan lain, gantungan lain di selain Allah. Padahal kita ikrarnya apa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ikrar kita tiap hari. Kemudian kita bilang Allahu Samad, gantungnya sama Allah, kita ikrar Pak. Tapi di dalam diri kita ada khodam yang diisi. Ya. Nah ini itu coba yang kayak gitu saya mengamati, oh ya memang kayak gitu, pasti Allah tuh nggak bakal pernah menzolimi hambanya. Allah nggak pernah buat susah sulit hambanya. Ini saya kemarin lagi dapat cerita, masya Allah gitu ya. Baru kemarin tuh murid pengajian online dari Lampung. Saya tahu dulu kenal karena pernah di ibu-ibu majlis taklim juga di daerah Kampung Makassar sebelum saya pindah ke sini. Menikah sama suaminya kayaknya zolim, akhirnya pisah. Sekarang udah nikah lagi. Di Lampung membuka usaha dekorasi bunga-bunga gitu, bunga. Kalau ada ada acara di gedung-gedung tuh ada bunga-bunga, namanya dekorasi kayak gitu ya. Nah kemarin ceritanya itu rumahnya udah mau disita bank. Tapi disita bank karena beliau udah mulai hijrah bahasanya gitu, yang ninggalin riba gitu. Akhirnya nggak jadi, dan itu ceritanya gimana, ada keajaiban lah gitu, lunas. Kemudian dia sekarang lagi punya proyek yang itu dari PU ya. PU itu pekerjaan umum berarti ya. Dari dinas PU itu nilainya cukup besar sekali, dan tanpa keluar modal, ternyata ada yang ngasih modal juga. Wah pokoknya banyak cerita-cerita yang ajaib-ajaib gitu ya. Nah jadi jamaah rahimakumullah, dulu ketika hidupnya dalam kemaksiatan, Allah kasih susah. Tapi ketika sekarang beliau tuh jadi adminnya Odo Juande Wanju, jadi admin tuh, jadi satu kelompok ada berapa puluh orang tuh dari berbagai daerah, ada dari Papua kemarin tuh ya. Nah itu beliau jadi admin yang ngatur, yang ngingetin baca Quran udah belum, dan seterusnya, reportnya gimana, evaluasinya gimana. Masya Allah, sekarang dikasih mudah sama Allah. Ustaz saya nggak nyangka kok bisa kayak gini. Wah pokoknya cerita kemarin lumayan lama karena kemarin jadwal pengajian online. Nah jadi jamaah rahimakumullah, Allah itu nggak bakal ingin hambanya susah. Allah tuh nggak bakal ingin hambanya sulit. Allah tuh ingin mudah buat kita. Jadi kalau lagi dikasih sulit itu lagi diuji sebetulnya kita naik kelas apa enggak. Makanya orang-orang beriman itu ketika diuji jamaah rahimakumullah, kalau enggak dapat metik hasil di dunia, maka dapatnya di akhirat. Bapak Ibu tahu seorang istri yang diuji dengan kezaliman suaminya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Siapa Bu? Yang suaminya orang paling zalim, Fir'aun. Istrinya siapa? Kenal Bu? Ketemu di mana? Siapa namanya? Siti Asiyah ya. Suka ketuker sama Siti Aisyah ya. Siti Asiyah.
Apa beliau doanya? Rabbibni li inda baitan fil jannah. Jadi beliau minta rumah di surga. Di dunianya nggak dapat kebaikan, tapi beliau ingin rumah di surga. Tuh, diabadikan dalam Quran. Jadi kalau kita nggak metik hasil kesabaran kita, keriduan kita, keikhlasan kita di dunia, maka insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan itu semua. Nah gitu ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Satu, Allah itu tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Nah makanya jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu ini luar biasanya. Di dalam surat Toha digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, ya, fala yakhafu dzulma wala hadma. Jadi orang-orang yang beramal solih, ya, dan dia beriman kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasa takut dengan kezaliman ataupun pengurangan hak. Nah ini ya, ini berarti kan berkaitan dengan manusia nih. Jadi pernah nggak Bapak Ibu kita merasa dizalimin sama orang? Pernah ya? Disakiti dengan kata-kata, diambil hak kita, dihutangin nggak bayar, orang ngutang sama kita nggak bayar maksudnya, ya. Kalau ditagih galakan dia, gitu kan. Jadi sekarang kan rumusnya gitu ya, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih gitu ya. Nah Allah tahu nggak dengan kondisi kayak gini? Kan pasti tahu. Nah orang-orang yang beramal solih, beriman, dia dizolimin orang biasa aja. Jangankan mikir bales, udah dia ikhlas aja. Nah terkadang kan kita nggak bisa kayak gitu, susah ya, betul ya. Sulit tuh disakiti orang. Kalau kita masih punya tenaga, kita punya kekuatan, bisa balas gitu ya. Tapi kan, nah terkadang kayak gitu tuh. Tapi kita kalau orang yang ada iman, dia beramal solih, dia akan senantiasa ridho dengan kezaliman orang lain. Jangankan berpikir balas orang. Nah kita kan terkadang gitu ya, suka kalau masih bisa balas aja gitu kan. Nah itu ego kita masih tinggi, padahal kita udahlah Allah Maha tahu, gitu ya. Nah itu aja jadi jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana kita menghadapi kezaliman orang lain. Nah berikutnya lanjutan hadisnya tadi ya. Nangkap Bapak Ibu apa poin 1? Saya pretelin biar nanti kalau saya baca semua apa sih gitu ya. Saya pretelin aja 1. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi kita ridho dengan semua apa yang Allah takdirkan. Itu versi terbaik menurut Allah untuk kita. Ya, misalkan kayak ihsan ini. Usia ihsan ini usia galau tuh Bapak Ibu. Saya pernah menghadapi kayak gitu juga. Kita mungkin sama ya. Ini orang kayak gini, pengen kayak gini. Ini jadi kayak gini, pengen kayak gini. Ini kayak gini mungkin sampai usia 30 masih goyang-goyang kayak gitu kali itu. Ngelihat orang kayaknya enak kayak gini, pengen. Ini usaha ini pengen, ini dagang ini pengen gitu. Itu usia-usia galau tuh. Nanti mulai ajak, mulai gitu, yakin sama Allah, itu ada satu titik yang akan sampai seperti itu. 2, jamaah rahimakumullah, ini masih lanjutan saya perhatiin ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan di antara kalian itu ya diharamkan atas kezoliman. Jadi janganlah di antara kalian saling menzolimi tuh. Jadi Allah tidak pernah menzolimi. Yang kedua, dijadikan di antara kita manusia bahwa kezoliman itu diharamkan oleh Allah. Maka 1, buat kita hati-hati menzolimi orang lain dengan kata-kata ataupun sikap kita. Kenapa? Karena kezoliman itu diharamkan oleh Allah. Jadi apa 1 Pak? Kita berhati-hati kalau zolimin orang lain dengan sikap dan kata-kata kita. Karena dosa kepada manusia itu lebih berat dibandingkan dosa kepada Allah, hanya kepada Allah. Dosa kepada manusia kita harus minta maaf. Coba misalkan Bapak Ibu, kita pernah ngomongin orang di sini atau dimanapun gitu ya, ngejelek-jelekin orang lain di belakang. Saya pernah kan nyampein ya, apa dosa gibah itu Bapak Ibu apa kemarin?
Yang lalu saya sampaikan apa dosa ghibah? Masih ingat? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Hati-hati Bapak Ibu ngomongin orang. Kata ibu-ibu, enggak Ustaz, enggak ngomongin, cuma nyeritain doang. Hati-hati nyeritain orang kejelekan di belakang. Itu kan enak banget kalau kayak gitu ya. Ya mungkin kita ahli tahajud, ahli sedekah, pengurus masjid, pengurus majlis taklim, punya binaan anak yatim, suka nyantunin orang, tapi suka ngomongin orang lain di belakang. Bisa jadi pahalanya hilang. Makanya nanti ada orang muflis, orang yang merugi di akhirat. Pahala amalnya banyak, tapi suka ngomongin orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya makanya kita saling ingetin tuh. Kalau ada jamaah ngomongin langsung kita ingetin, kita kasih nasihat. Ya, kalau Pak Haji Sauri mungkin tentara gitu, langsung pakai, gue jangan ngomongin orang. Kalau saya nggak bisa, gitu ya. Kalau tentara-tentara kan biasanya berani tuh ya, jangan ngomongin orang, nah gitu ya. Jadi saling nasehatin. Nah, kita ini disatukan berkeluarga di sini ya. Jadi bisa jadi kita berkeluarga di masjid ini nilainya akan lebih besar di akhirat dibandingkan dengan keluarga kita sendiri. Jadi kalau kita udah ketemu di sini, kita sebenarnya satu keluarga Bapak Ibu. Allah takdirkan kita duduk bareng di sini, zikir, sholat, sujud bareng di sini. Kita berkeluarga di sini, satu keluarga. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita berkeluarga di sini. Ya nanti di akhirat kita saling tolong menolong, saling berikan syafaat. Makanya kalau ada saudara di masjid yang soleh-soleh, yang baik-baik, deketin. Kalau dia lagi salah kita nasehatin, kita ingetin. Jangan ngomong di belakang. Nah gitu ya. Nah jadi jamaah rahimakumullah, kita saling menjaga di antara kita. Nah kembali tadi ya, jadi Allah mengharamkan kezoliman di antara kita. Nah maksudnya tadi gini, kita pernah ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Pernah nggak Bapak Ibu orangnya tuh nggak ada, kita omongin, kita jelek-jelekin, terus suatu saat kita nyadar, ya Allah saya pernah ngomongin orang ini kejelekannya nih. Pernah nggak Bapak Ibu kita silaturahmi ke rumahnya atau di masjid ini kita ketemu, Pak mohon maaf ya saya kemarin ngomongin Bapak, ngejelek-jelekin Bapak. Pernah nggak kayak gitu? Enggak ya kan? Ibu pernah kayak gitu ngejelek-jelekin tetangga, ngejelekin siapa, tiba-tiba datang ke rumahnya, Bu mohon maaf saya kemarin ngejelek-jelekin ibu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak pernah. Berarti kalau nggak pernah dosanya dibawa ke akhirat. Serius. Kalau nggak pernah dosanya dibawa ke akhirat. Kita udah tobat, ya Allah saya saya ngejelek-jelekin Pak Leri, mohon maaf saya omongin ya. Saya ngejelek-jelekin Pak Leri, ya Allah misalkan Pak Leri saya jelek-jelekin di belakang, ya Allah saya taubat kepadamu. Tapi kita nggak pernah mohon maaf ke Pak Leri. Di hadapan Allah dosa kita masih ada ke Pak Leri itu. Nah kayak gitu maksudnya. Pernah nggak kita ngomongin orang, kemudian kita datang ke orang tersebut, Pak, Bu saya mohon maaf udah ngomongin Bapak Ibu di belakang. Kan nggak pernah ya kan? Coba ada yang berani gentle kayak itu, keren banget tuh, calon ahli surga kayak gitu tuh. Di akhirat berat Bapak Ibu kalau kayak gitu kita. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Bisa tadi tahajudnya banyak, amal solihnya banyak, tapi kita menzolimi orang lain di belakangnya yang dia nggak diketahuinya. Nah itu ya jamaah rahimakumullah. Hati-hati kita menjaga diri kita. Baik ya. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu alimum bidzalimin. Allah mengetahui orang yang zalim. Ala la'natullah ala dzalimin. Sesungguhnya laknat Allah, laknatnya Allah atas orang-orang yang zalim. Ya. Dan hati-hati Bapak Ibu dengan doa orang yang terzolimi. Nah makanya kalau kita orang yang terzolimi, jangan doain jelek bagi orang yang menzolimi kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang menzalimi saya ini dilaknat. Udah ada ayatnya melaknat, udah nggak usah ditambahin lagi. Kita doanya yang baik-baik aja. Ya. Jadi kalau orang berbuat keburukan menzalimi kita jangan balas Bapak Ibu. Yang keren itu kalau ada orang zalimin kita terus kita doakan dengan kemuliaan, itu keren banget tuh kayak gitu. Orang zalimin kita terus kita doa, ya Allah mudah-mudahan orang yang menzalimi saya diampuni dosa-dosanya, dimuliakan, dimudahkan hidupnya. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Itu keren banget tuh kayak gitu ya.
Nah, jadi ibadah yang kita lakukan di hari-hari kita bukan hanya ngejar-ngejar pahala, tapi juga bagaimana merubah karakter kita, merubah sikap kita, merubah kata-kata kita, merubah pola pikir kita sehingga terjaga diri kita. Ya tadi amalnya banyak tapi menzolimin orang, ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, itu bisa jadi pahalanya hilang semua. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ibadah yang kita lakukan itu melatih kita menanamkan karakter yang baik dalam hidup. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa yaqulu lil ladina zalamu duqu adzaban nari lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah adab siksa api neraka. Tuh, orang-orang yang zalim itu dikatakan sudah dirasakan bagaimana siksa api neraka. La yuflihud dzalimun, orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, itu ini ayat Al-Qur'an semua ya. Kemudian hadisnya, ittaqullah wa iyyakum wadulma fa inna dulma dulumat yaumal qiyamah. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, ini hadis ya. Riwayat Bukhari Muslim, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah akan kezaliman. Ya, kalian menzalimi orang lain. Fa inna dulma dulumat yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Nah, masya Allah ya. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya di dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Kayaknya nggak bisa. Kalau sekarang di status, bukan hanya di omongan, di status ya Bapak Ibu, status Facebook, di grup WhatsApp, di status-status yang lain. Kalau nggak bisa, stop. Gitu, khawatir menyakiti orang lain, khawatir menzolimi orang lain, karena berat ya. Jadi dipikir-pikir dulu, kira-kira nyakitin orang nggak nih, nyinggung orang nggak nih. Gitu. Ini bagian dari karakter dan akhlak. Baik ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa mayudli minkum nudiku adaban kabiro. Jadi orang-orang yang zalim itu nanti akan merasakan bagaimana dia siksa yang sangat besar. Berapa poin Bapak Ibu? Udah berapa ini? 2. 1, apa poinnya tadi? Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi kalau kita masih merasa berarti kita belum klik nih, frekuensinya harus disesuaikan lagi dengan frekuensinya takdirnya Allah, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang belum pas, settingannya harus dipasin, frekuensinya disamain, resonansinya disatukan, gitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Kita menjaga diri, kata-kata, sikap kita dari menzolimi orang lain. Kemudian poinnya, masih poin yang kedua, ketika kita dizolimi orang lain, gimana sikapnya? Sikap kita bersabar, nggak usah berharap atau nggak usah membalas, berusaha membalas, berpikir membalas, nggak usah. Biasanya kan yang saling uji itu tetangga, ya kan? Samping kanan, samping kiri, itu tuh. Siapa lagi biasanya? Saudara kandung, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, sesama orang-orang yang dekat-dekat biasanya, sama pengurus masjid, jamaah majelis taklim, komunitas-komunitas di mana, teman pensiunan. Itu biasanya teman kerja, rekan kerja, itu kan sekarang ini di tempat kerja juga kayak gitu tuh. Orang-orang bahasanya itu apa ya? Cari perhatian atasan gitu ya, dan seterusnya. Coba Pak, ada di sini yang sama tetangganya akur, baik, atau kayaknya sama tetangga kayaknya gedek bener gitu. Ada kayak gitu. Nah, itu kan makanya di dalam hadis juga ada kayak gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, masih lanjutan tadi, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Suruh muliain tetangga. Tuh ya. Jadi itu kadang buat gak nyaman hati dan seterusnya.
Baik, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 poin ya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini jamaah rahimakumullah. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Ya. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, setiap kalian itu tersesat. Kullukum dhalun, setiap kalian itu tersesat illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk, kata Allah. Fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Nah, jadi itu jamaah rahimakumullah ya. Setiap kita itu tersesat kecuali Allah yang berikan petunjuk. Makanya kita minta petunjuk sama Allah. Kapan Bapak Ibu minta petunjuknya? Kapan minta petunjuk sama Allah? Setiap kita baca ayat ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk sama Allah. Tuh, minta petunjuk sama Allah, minta hidayah ditunjukkan sama Allah. Makanya yang paling berharga dalam hidup itu adalah hidayah iman. Ini yang paling berharga kayak gini Bapak Ibu, duduk kayak gini, bisa ruku dan sujud, itu adalah nikmat yang paling berharga dalam hidup. Kenapa ini paling berharga? Karena apa yang kita lakukan hari ini, nanti saat kita masuk ke dalam liang lahat, itulah yang akan kita dapatkan. Ini sesungguhnya rizki yang paling berharga. Apa yang kita miliki hari ini di dunia, kita memiliki rumah, kita memiliki kendaraan, kita memiliki tabungan, kita memiliki aset, kita memiliki investasi. Kalau kita masuk liang lahat gak bakal bisa dibawa. Yang kita bawa ini sekarang, itulah hidayah petunjuk dari Allah yang paling berharga dalam hidup. Makanya kita mintanya ihdinas siratal mustaqim terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya siapa yang kasih petunjuk, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah lah yang menunjukkan kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jamaah rahimakumullah. Coba ya. Pernah Bapak Ibu jalan nyasar? Nyasar pernah? Pernah ya? Dulu sebelum ada Google Map, kalau mau kemana-mana susah nggak? Kita jalan naik motor, ada orang tanya, ini rumah ini nomor berapa, nomor ini di mana gitu ya. Nanti nanya lagi. Itu dalam satu perjalanan kalau kita nggak tahu bisa 5 kali nanya sama orang tuh. Kalau sekarang kan kita tinggal Google Map aja tuh. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita minta petunjuk sama Allah, Allah kasih petunjuk buat kita. Maka orang yang nggak ngikutin petunjuk kemungkinan dia akan tersesat. Orang yang nggak ngikutin petunjuk kemungkinan dia nyasar dulu. Orang yang nggak ngikutin petunjuk maka kemungkinan dia sampai ke tujuan juga akan lama. Apa petunjuk itu? Allah gambarkan dalikal kitabul la raiba fi hudan. Jadi Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Google Map menuju surga. Tuh Quran, Google Map menuju surga. Jadi kalau kita mau cepat masuk surganya, ya gampang masuk surganya, maka ikutin Quran. Di antaranya jamaah rahimakumullah, kalau nanti mau kita gampang banget masuk surganya, hisabnya gampang banget, apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang selalu ridho dengan takdirnya Allah. Diapain aja sama Allah ridho. Disakitin orang, dizolimin orang, diambil haknya sama orang. Kalau orang ngutang sama kita nggak bayar, nah, kayak gitu. Saya mengamati orang yang ngutang itu ternyata hampir 90% tuh nggak bayar itu. Beneran, itu serius. Pribadi saya ngamatin pribadi. Jadi sekarang kalau ada yang minjem tuh suka mikir-mikir dulu, ini dikasih nggak ya, gitu. Kok memang agak susah. Ya tadi jamaah rahimakumullah, ketika diamati, oh ternyata memang sholat ke masjid juga jarang gitu. Ya ada sesuatu lah yang memang, ya tadi semakin kita bermaksiat, misalkan gini, orang minjem uang ke orang lain, terus dia nggak bayar, tuh kan zolimin orang yang ngutangin.
kezoliman yang dia lakukan ini dia belum tobat, belum minta maaf, kemudian dia minjem lagi terus, jadi semakin numpuk kalau ini tuh kotorannya tuh ini bersih gitu ya, dia masukin kotoran, tadinya air putih jadi air butek, ya udah susah. Tapi kalau dia saring, dia bersihin, dia minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang, itu insya Allah gampang. Jadi kalau kita ikutin aja apa yang Allah bilang, Allah yang tunjukkan, insya Allah mudah. Tapi terkadang kita ini suka melanggar apa yang Allah perintahkan. Kalau kita susah minta doa sama Allah, tobat atas dosa. Kalau kita mau minjem uang, ya minjem, tapi kita harus komitmen dengan cara bayarnya. Nggak bisa bayar, datang kepada orang yang ngutangin kita, minta maaf dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya masih susah, masih belum ada rezeki, saya belum bisa bayar hari ini, bulan ini, minta maaf, kan terkadang nggak kayak gitu adabnya. Ya, malah ketika ditagih galakan dia tuh ngumpet gitu ya. Kalau ketemu melewas kemana gitu ya. Ini habis ya? Baru 3 poin, semuanya ada 6. Nanti dibagi 2 aja lah ya. Kita habisin yang ini dulu, yang ketiga. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk ini sangat penting buat kita jamaah yang dirahmati Allah. Ini hidayah yang paling berharga. Maka setiap kita tersesat kecuali siapa yang Allah berikan petunjuk, maka kita minta terus petunjuk kepada Allah sampai sehari semalam berapa kali Bapak Ibu? Ihdinas siratal, 17 kali kita minta sama Allah petunjuk. Ya. Makanya alhamdulillahilladzi hadana li hada. Allah kasih petunjuk kepada kita. Ya. Nah, dan petunjuk itu miliknya Allah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu itu nggak bakal bisa berikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, karena sesungguhnya yang berikan petunjuk itu adalah Allah. Maka para nabi pun, coba nabi pamannya ada yang nggak masuk Islam kan? Nabi nggak bisa, Rasulullah SAW nggak bisa berikan petunjuk ya, kepada ayahnya, kepada saudara pamannya. Kemudian Siti Asia nggak bisa berikan petunjuk kepada Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa berikan petunjuk kepada keluarganya. Nabi Ibrahim nggak bisa berikan petunjuk kepada ayahnya. Nah, jadi siapa yang kasih petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajidalahu waliyyan mursyida. Ya. Jadi Allah itu yang memberikan petunjuk, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dia mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia atau siapapun yang bisa memberikan petunjuk. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, mereka mendapatkan petunjuk. Tapi orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka menjadi orang-orang yang merugi. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita mau mensyukurin kenikmatan, seluruh kenikmatan yang kita miliki di dunia ini, maka kenikmatan terbesar yang harus kita syukuri adalah saat kita bisa ruku dan sujud di hadapan Allah. Itu adalah kenikmatan yang terbesar, yang paling berharga untuk kehidupan kita. Kenapa? Tadi masuk liang lahat ini yang akan menjadi bekal kita. Maka jangan silau kalau ada orang yang lebih kaya dari kita, rumahnya lebih megah, kendaraannya lebih mewah, biasa saja, nggak usah, nggak biasa saja Pak. Ya. Nanti kalau kayak gitu kita ngelihat orang lebih dari kita, pengennya, kapan kita mensyukuri apa yang udah kita milikin? Kan kita nggak mungkin bisa mensyukuri kenikmatan kalau dalam dunia kita melihat kepada orang yang lebih dari kita. Karena Allah berikan terus, ada orang yang lebih, ada yang lebih ditambah lebih lagi. Nah itulah dunia ya. Nah, makanya jangan tolak ukurnya dunia. Kalau tolak ukurnya dunia nggak bakal pernah ada puasnya Pak. Ya. Nah gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita nginget nikmat inilah dijaga Pak kayak gini. Termasuk tadi ya dalam bersaudara kita.
Memang kita ini terkadang nggak ada momen kita salam-salaman gitu ya. Kalau di masjid-masjid kampung tuh habis sholat salaman. Jadi kerasa tuh Pak persatuannya tuh. Di kita kan habis sholat pergi pulang pergi aja. Kita paling ngobrol kayak gini. Jadi kalau habis sholat misalkan ada salaman, ada interaksi. Wah itu kan ini ada rasanya adalah gitu ya. Ada rasa dalam kebersamaan. Ya, terkadang nanti mungkin sih rencananya ini Bapak Ibu kalau jadi kita tanggal 15 itu mau ada santunan, kemudian nanti kita mau coba ngumpulin orang-orang di seluruhnya lah, kita kumpul bareng di masjid. Jadi mungkin kita model kayak pengajian bulanan gitu ya. Pengajian bulanan, siapapun datang ke masjid kita ngaji bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng, santai bareng gitu ya. Jadi biar ada rasa. Kita terkadang memang ketika ada yang sakit juga yang jenguk paling individu-individu ya. Nggak ada perwakilan dari masjid jenguk gitu ke yang sakit misalkan. Kalau ada yang meninggal juga paling juga yang ngejenguk juga pribadi-pribadi. Kita belum ada misalkan yang meninggal terus kita takziah bareng gitu, bareng-bareng jamaah semuanya. Jadi ketika takziah tuh semua jamaah bareng gitu Pak. Gitu ya. Jadi ada kebersamaannya. Ketika ada yang sakit kita jenguknya juga bareng gitu. Jadi ada rasa-rasa yang kayak gitu, doain bareng dan seterusnya. Jadi ada rasa persaudaraan ini yang mesti kita jaga, persaudaraan di antara kita. Karena tadi ya, persaudaraan dalam iman, dalam taat ini yang paling berharga untuk kehidupan dunia dan terutama akhirat kita. Jadi jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan tadi 6 poin, baru saya sampaikan 3 ya. Masih ada 3 poin lagi, nanti mudah-mudahan ada kesempatan kembali untuk kita bisa membahasnya. Mudah-mudahan ini bukan hanya untuk pengetahuan wawasan keilmuan kita, tapi dijadikan sebuah keyakinan prinsip yang bisa kita amalkan. Yang berikutnya masih dahsyat ya Bapak Ibu. 3 berikutnya itu luar biasa. Saya tuh masih, oh ya Allah, ternyata ini ketika kita mendapatkan nilai-nilai kayak gini, kita merasakan hidupnya Masya Allah gitu ya. Bahasanya itu amazing gitu. Ada sebuah keajaiban dalam hidup. Kok rasanya kayak gini, rasanya kok gini. Kenikmatan dalam iman, dalam taat yakin sama Allah itu beda dengan kenikmatan yang bersifat duniawi. Semakin kita meyakini, semakin ada tenang di hati kita. Semakin kita meyakini, semakin ada rasa nyaman di dalam hati kita. Semakin kita meyakini, semakin kita merasa bahagia dalam hidup. Beda dengan dunia Pak. Semakin dinikmati, semakin gelisah, semakin enggak nyaman. Tapi kalau semakin akhirat tuh semakin nyaman, tentram, damai. Ya 3 poin dulu, masih ingat Bapak Ibu? Bukan hanya diingat-ingat, kita amalin bareng-bareng ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat kita hidup dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita insyaallah, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita dalam rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan Bapak Ibu semuanya, termasuk Bapak Ibu silakan yang mau ngasih nasihat ke saya sangat terbuka. Kalau ada yang pernah ngomongin saya, mau minta maaf juga silakan, atau saya udah maafin semua insyaallah. Ya, jadi makanya Bapak Ibu calon ahli surga itu orang yang suka maafin orang sebelum tidur. Khawatir nih saudara kita ngomongin kita, dia nggak berani minta maaf yang tadi saya sampaikan. Maka kita dengan ikhlas, ya Allah, saya maafin semua orang yang menyakiti saya. Saya maafin semua orang yang menzolimi saya. Ini calon ahli surga. Kita biasain kayak gitu, karena kita bareng-barengnya bukan sama malaikat. Kita bareng-barengnya sama manusia yang punya dosa, banyak dosa maksiat juga. Bisa jadi kita saling ngomongin orang, saya ngomongin jamaah, Bapak ngomongin jamaah yang lain, Ibu ngomongin. Makanya kita, ya Allah, saya maafin semua orang yang menzolimi, menyakiti saya. Jadi nanti saudara kita yang ngomongin, nanti di akhirat aman Pak. Kan kita nggak mau saudara kita masuk neraka, sama-sama di sini kita sujud gitu kan, gara-gara ngomongin kita dia masuk neraka, kan kita juga nggak mau. Kita pengen bareng di dunia, bareng juga di akhirat, di surga. Maka biasakan kita maafin seluruh orang. Bapak Ibu jangan memendam dendam di dalam hati. Kita nggak bakal bahagia hidup kalau setitik aja ada ganjalan di hati kita kepada orang lain. Mudah-mudahan kita nanti nafsul
inna, sehingga masuk surganya juga gampang. Semoga Allah merahmati berkahi kita insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Facebooknya